Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Doni Asar dalam channel Karapan Sapi Madura. Oke, sesuai dengan request teman-teman, semua. Akhirnya saya teman-teman merayu salah satu dari owner dari tim teror Serdadu Waru. Dan di samping saya ini dengan Bapak siapa? Rifai. Bapak Rifai, saya bisa bilangnya itu Pak Pai teman-teman. Silahkan siapa saja. Oh, enggak. Soalnya Pak Pai ini di lapangan Ya. itu biasa sebut teman-teman itu Pak Pai kan Iya, gitu ya. Iya, kan maka apa saja saya boleh. Gimana punya kabar Bapak Pai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini sekarang teman-teman setelah sekian lama saya itu minta rayuan atau saya itu dirayu atau merayu. Dirayu itu dirayu fans, maaf ya, bukan apa ya, para saudara saya, bukan fan lah, kayaknya saya kurang saudara saya itu suruh saya itu dirayu, tolong dong ke teror Serdadu, dan akhirnya saya merayu sang owner teror Serdadu. Ya sebenarnya teman-teman, teror Serdadu itu kalau saya analisa itu pemiliknya banyak, tapi saya tanya langsung deh, ini gimana sih ceritanya teror Serdadu ini, Bapak Pai atau Bapak Rifai? Pemiliknya itu siapa? Oh, pemiliknya. Ada yang mesti ada barang, ada pemiliknya. Iya, iya pasti. Dan juga saya tanya tadi melihat dari pembicaraan dari barusan sebagai pengantarnya, kenapa kok banyak orang penasaran terhadap teror? Iya. Itu loh. Saya sendiri juga bertanya, teror tidak ada apa-apanya. Itu loh. Teror itu tidak ada apa-apanya sebetulnya. Teror Serdadu. Iya, teror Serdadu tidak ada apa-apanya. Kenapa orang kok selalu tanya teror? Iya. Begini, yaitu teror itu awalnya itu yang punya sapi awal pertama kali itu sebelum teror ya, sebelum teror. Tahun 72 Haji Wahid. Bapak Haji Wahid. Iya, Bapak Haji Wahid itu terjun langsung ke Karapan Sapi. Karapan Sapi. Iya, tahun 72. Ah. Ya. Berarti teror Serdadu bukan miliknya Pak Pai ini? Bukan. Dibilang punya saya ya. Dibilang tidak punya, bukan saya ya. Jadi sejarahnya tim teror Serdadu itu pemiliknya itu siapa? Apa itu apa sih? Sebenarnya ini sudah dibicarakan sebelum syuting teman-teman. apa ya, teror Serdadu itu miliknya Bapak Haji Wahid. Terus Pak Pai ini begini, tahun 72 Pak Haji Wahid itu terjun langsung ke lapangan, ngerap baca dengan berbagai macam nama sapi waktu itu. Tapi yang sempat ngetop naik daun pertama kali di tingkat keresidenan di tahun 80. Tahun 80 dia tuh menjuarai tingkat Karesidenan. Iya, merebut piala presiden di waktu itu. Tahun 80. Di tahun 80. Ya, dengan nama sapi Rambon Manying Tunggal. Rambon Manying Tunggal. Ya. Keren dong namanya. Itu. Terus setelah itu terus tetap berganti-ganti nama. Berganti-ganti nama. Nama dan sapinya berganti terus. Terus setelah itu berapa tahun 87 juga 92 terus sampai 95 97 punya naik daun lagi dengan nama sapi yang namanya Pendekar Sakti. Pendekar Sakti. Berarti itu dari 72 ke 80 ke 97. Jaraknya ya enggak, maksudnya itu tetap tiap tahun itu ngerap terus kabupaten. Oh, ngerap terus teman-teman. Iya, ngerap terus di kabupaten. Berarti jawaban tadi itu kenapa kok teror Serdadu terkenal? Mungkin karena sejarahnya itu. Ya mungkin ya berpanjang sejarahnya itu. Sejarah panjang dari tahun 72 khususnya untuk orang Waru dan sekitarnya. Ya. Gitu teman-teman. 97 itu ada teror Serdadu. Terus ada sampai ada terus yang namanya Bintang Angkasa. Bintang Angkasa. Ya. Terus Bintang Angkasa itu berkolaborasi dengan punyanya Haji Abdurrahman. Ya. Terus ada di 2002 itu yang namanya Kerso Angin. Kerso Angin. Iya, sampai 2004.
Sampai 2004 itu Pak Pai. Iya. Jadi teman-teman sejarah teror serdadu itu panjang. Ini tidak bisa diceritakan semua ini kayaknya. Tapi teman-teman para fan itu banyak yang tahu masalahnya Pak Pai. Iya. Jadi 97 itu namanya siapa tadi? 97 Pendekar Sakti. Pendekar Sakti. Iya. Terus ke tahun 2003 itu. Iya. Apa ubah-ubah namanya? Ya di 99 itu tetap Pendekar Sakti, di 2000 itu Bintang Angkasa. Bintang Angkasa. Ya. Jadi namanya itu banyak sebenarnya. Iya, bermacam-macam nama. Bermacam-macam nama. Iya. Ah, terus ada hubungan emosional apa sih sebenarnya? Saya itu kan tidak tahu Bapak Rifai, Pak Pai, sama Haji Wahid. Ya, dia tuh adalah kakak ipar saya. Oh, kakak ipar dari Saya, kakak ipar saya. teman-teman. Jadi masih satu keluarga. Iya, satu keluarga. Tapi kok namanya tetap Tetap Pak Haji Wahid. Pak Haji Dia Wahid. itu dinobatkan sebagai sesepuh kita. Oh, sesepuh. Kita harus taat kepada yang lebih tua. Menghormati lah. Siap gitu teman-teman. lah. Jadi namanya itu tetap Tetap siapapun pemiliknya di keluarga saya. ya, termasuk yang ada di Sumedang ya. Iya, dulu itu ada di Kak Kardi itu. Ya, ya itu tetap namanya Pendekar Sakti ya Haji Wahid. tetap Haji. Nah, terus itu teman-teman dari tahun 72, 80, 97, 1997 sampai ke 2000 dan itu dari tahun itu sampai ke tahun 2000-an ke atas ini. 2002 ke zaman modern lah. Ya, 2002 itu Kerso Angin. Kerso Angin. Iya, terus ditambah lagi lupa juga karena terlalu banyak, ada ya Bintang Pamungkas. Bintang Pamungkas. Ya, terus ada lagi di 2008 ya yang maksudnya yang namanya Meroket lah Meroket lain sebelum-sebelumnya karena rezeki itu tidak tetap ya. Yang Meroket nama seperti Harapan Jaya itu 2008. Iya. Pemiliknya itu tetap saya tetap nama Haji Wahid. Bapak Haji Wahid. Dan karena di situ kita sama-sama anggaplah sama-sama pegang saham. Iya, pegang saham. Istilahnya apa ya? Milik bersama. Dan mungkin itu ya maksudnya terkenalnya dari dulu mungkin karena pemiliknya itu tetap bukan pemilik sih. Pemiliknya pemilik lah, presidennya, ketuanya itu satu. Jadi apapun namanya, pemiliknya itu tetap Haji Wahid dan mungkin itulah yang kalau namanya apa dilihat aja pemiliknya siapa. Oh, berarti ini miliknya tim yang ada di Waru kan itu. Terus teror serdadu itu dari kapan? Teror serdadu itu tahun 2012. Teror serdadu? Iya. Teror serdadu pertama? Iya. Dia itu yang beli anaknya yang tertua, anaknya Haji Wahid. Iya. Waktu itu kepala desa Baru Barat namanya Zainal Fatah. Zainal Fatah. Iya, dipanggil biasanya Klebun Sin. Klebun Sin, teman-teman. Ya. Masih aktif sekarang? Enggak, sudah purna dari kepala desa. Oh, sudah purna. Siap, teman-teman. Jadi itu yang teror serdadu. Iya. Jadi bisa dikatakan generasi kedua. Iya. Setelah Haji Wahid. Tapi 2012 kayaknya tetap. Iya, kan itu kan ngerapnya 2 pasang. Iya. Yang teror serdadu 1 itu namanya Ais Putra Kades. Ais Putra Kades, teman-teman. Terus yang satunya teror serdadu 2 nama Haji Wahid. Teror serdadu 2 tetap Haji Wahid. Bapak Haji Wahid. Iya. Tapi yang ngurus sapinya Bapak I? Enggak, bersama semua. Waktu itu ada di Waru. Oh, ada di Waru. Iya. Sapinya itu ada di Waru. Iya, waktu itu di Waru ya Pak Haji Wahid yang ngawasi sama semua kru-krunya termasuk Sin juga kepala desa anaknya itu. Oh, siap teman-teman. Ais Putra Kades itu berarti termasuk anaknya Bapak? Ais itu anaknya Klebun Sin. Jadi cucunya Haji Wahid. Cucunya? Iya, tapi Ais itu bukan 1 orang, tapi 3 orang itu Ais. Oh, itu siapa? Ais itu singkatan. Singkatan dari? A itu Ali. I itu Ila. S itu Sofi. Berarti Ais itu ya singkatan lah. Berarti sudah generasi ketiga. Ya kan sudah cucu berarti. Iya. Wah, teman-teman, dari regenerasi tapi tetap yang dipakai pakemnya itu tetap ya berkiblatnya pada Bapak Haji Wahid. Apa keputusan apapun tetap ada di Pak Haji Wahid. Wah, teman-teman. Ini keren sekali. Iya, jadi kita meskipun Sid itu yang punya sapi, kalau katanya abahnya Mirah ya tetap ikut Mirah gitu lah. Iya, siap teman-teman. Jadi itulah mungkin yang
membuat orang-orang itu penasaran. Iya, Zaman milenial saya ini penasaran sama teror serdadu gitu teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui kalau teror serdadu sebelum saya jadi YouTuber itu ada YouTube-nya. Ya, ada. Teror serdadu. Ada, ya, anak-anak itu buat. Tapi kayaknya sudah tidak berkembang lagi. Terus Rank Enjoy juga ada. Iya, ada. Ya karena itu, mungkin karena banyak anak-anak itu yang sudah bekerja. Bekerja ada di Jakarta, berangkat ke Malaysia. Nama teror serdadu itu siapa sih sebenarnya yang ngasih nama? Apa Pak Pai? Apa teror serdadu itu yang memberi nama teror serdadu itu adalah putra bungsu dari Haji Abdul Wahid, yaitu almarhum Noval. Ya mungkin nama Noval itu sudah familiar di semua penggarap di Madura, bahkan di Jawa. Bahkan di Jawa. Bahkan kayaknya sama Haji Yud itu masih. Ya itu kan calon menantunya Haji Yud. Calon menantu. Ya, pengenangan dengan. Tapi sudah almarhum. Ya, jadi dipisahkan dengan ajal. Siap teman-teman, kita doakan bersama-sama semoga kuburannya dilapangkan ya Pak. Amin, amin. Semoga tentram di akhirat. Amin, amin. Sedih sekali sih yang ngasih nama teror. Dan bahkan orangnya juga seperti yang kasih nama Ais itu ya almarhum juga. Oh, Ais itu? Iya. Singkatan itu. Iya. Berarti kayaknya orangnya ini kayak orang apa ya? Yang menciptakan dua nama gitu. Kayaknya bukan apa ya, namanya orangnya apa ya? Bisa dikatakan milenial sekali lah. Iya. Sebenarnya orangnya ya, orang itu tahu siapa Noval. Oh, siapa Pak? Semua mungkin terutama orang Pamekasan seperti di Lesap itu tahu siapa Noval itu. Siap. Semoga atas kenangan Bapak almarhum Noval ya, semoga teror tetap berjaya. Amin, amin. Amin teman-teman. Berarti kan almarhum Bapak Noval itu generasi kedua kan? Ya. Soalnya anak paling bungsu. Ya. Oke teman-teman, teror serdadu. Dan Bapak ini tahu sejarahnya, filosofinya nama itu? Tahu, ya cuman tidak usah diekspos lah. Takut menyinggung perasaan orang lain. Siap. itulah Rank Enjoy katanya teman. Ya itu ya, kita enjoy aja. Oke teman-teman, itu bicara teror ya. Teror itu tahun 2012. Karena kalau bicara dari tahun 72 teman-teman, itu bisa setengah hari mungkin tidak selesai ini. Ya. Bisa kan? Bisa. Berarti tahun 2012 itu teror serdadu. Sapinya dari mana? Teror serdadu itu pertama itu kan waktu itu beli dua. Ya, pertama punya. Satu pasang. Karena tidak bisa diandalkan kan. Sedangkan kita punya dua pelang dari waru ya. Jadi beli satu itu yang kecil kok kurang menggigit katanya. Sin itu. Oh siap. Nah, setelah itu kita waktu itu kan bebas ya. Waktu itu bebasnya begini, sapi kalau sekarang kan sapi satu ekor bang boleh dipinjam kan gitu. Iya. Kalau dulu kan harus bebas, pokoknya sapi kalah tidak dapat juara di kabupaten lain. Oke teman-teman. Nah, di waktu itu ada sapi Jawa yang nama aslinya itu Asep Sap. Ya. Kayaknya ada sekarang Asep Sap. Apa beda itu? Ada, orangnya tetap ada. Oh, yang namanya Asep Sap itu kayaknya. Iya. Tim Asep Sap ya. Iya, Asep Sap ya. Nah, terus Nurul itu Pak Herul ya. Probolinggo. Pak Herul Probolinggo teman-teman. Ada itu kebetulan yang ngerawat di itu kadang-kadang sapi ada di Jawa, ada di Sepudi gitu. Jadi bolak-balik Madura Jawa. Iya. Itu pada tahun 2012. Ya. Itu prestasinya apa, Pak Pai? Nah, setelah itu kita lihat karena lebih duluan Sumeneb kabupaten, kita di Pamekasan 2000 belakangan kan? Iya, belakang paling akhir. Karena sapi itu yang satunya kurang menggreget gitu. Larinya. Terus gimana kalau Mato lagi sapi di Sumeneb? Iya. Tapi jangan beli yang menang, karena kan nanti tidak bisa dikerap di Pamekasan. Siap. Coba cari sapi yang kalah di final lagi mana? Oh ya, ada. Ada langsung. Yang mana Yang Asep Sap. Berarti keluarganya ada di Sumeneb juga, Pak Pai? Keluarga ya banyak kalau saya di Sumeneb. Soalnya kan bisa ikut. Iya, kalau ya
kalau saya itu banyak orang heran kenapa orang Pamekasan kok bisa ngerap di Sumeneb. Nah, ya itu pertanyaan terus. Terus saya bilang karena yang memelihara Asep Sap itu adalah anak buah saya juga. Oh, masih. Tolak Sapli waktu itu Rosong. Ya, di Sepudi. Tukang lepasnya waktu itu Harapan Jaya. Harapan Jaya, teman-teman. Jadi itu yang Harapan Jaya itu tahun 2008-nya. Iya, ya itu yang merawat Asep Sap ya itu. Oh, satu ya. Terus saya bilang karena di Sumeneb itu kalah di semifinal. Iya. Kalah di semifinal. Kan maunya hari Senin mau pulang ke Sepudi. Iya. Terus saya telepon, saya bilang gimana kalau yang ya enak itu. Oh, siap. Akhirnya sapi itu dikerap di sini. Telepon ya, jangan pulang dulu. Ada apa Nom? Bilang Anong saya. Sapinya mau saya kerap di Pamekasan. Di Pamekasan di Kabupaten. Kabupaten Pamekasan. Iya. Minimal saya membantu benderangnya nama Asep Sap biar tidak tenggelam. Siap. Tapi dengan syarat catatan seandainya nanti menang di Kabupaten Pamekasan, jangan terlalu dikerap di tingkat karesidenan. Nanti saya mengharap punya sendiri yang siap. Saya bilang gitu. Ya siap Nom. Akhirnya 2012 itu 2 pasang. Iya, terus itu dipamit ke Pak Hairul, diizinkan. Iya, boleh. Nah, sudah kalau dipakai nombai silahkan. Kalau nggak bisa nombai nggak apa-apa, katanya bilang gitu. Iya. Terus dijemput Sepudi. Dia enggak di Sumeneb. Sumeneb. Sudah ada di Sumeneb kan? Iya kan, ke Kabupaten Minggu Seninnya tuh langsung jemput. Itu. Tapi ditransfer apa istilahnya dibayar? Belum. Masih belum. Atau cerita panjang itu. Singkat saja. Terus akhirnya dikerap di kabupaten juara 1 bawah. Juara 1 bawah. Sapi itu. Iya. Gubengnya tetap dikerap itu, tapi itu belum jadi, tapi sudah nego. Jadinya ini yang aneh. Anehnya kan waktu itu ada 2 versi kerapan itu. Oh ya teman-teman, 2 versi, Pak Kopak sama tanpa kekerasan sama pakai rekeng. Rencana kan kita tidak mau ngerap ke Ketapang, mau ngerapnya di Bangkalan. Terus Bang maunya sama itu mau dikasihkan almarhum Abah Sahid rencana waktu itu. Iya. Sudah tapi Abah Sahid itu ke Sen. Iya. Karena akrab dengan itu. Iya. Enggak lihat pun tetap sampai harus ngerap ke sini. Oh, siap. Udah ngerap sini aja. Ya siap, Mbak. Itu juara berapa? Kalah di semifinal. Oh, kalah door to door. Sama door to door. Yang di Bangkalan? Yang di Bangkalan kalah sama Gagak Rimang. Oh, sama Gagak Rimang, teman-teman. Terus 2013-nya sapi itu tetap? Iya, 2013 tapi enggak ikut yang di Pak Kopak. Enggak di rekeng, enggak ikut. Gagal kita di kabupaten. Terus akhirnya ikut di Bangkalan. Pak Kopak nomor 2 kalah bawah. Terus 2014 15 ngerap sebenarnya itu kan ditransfer kan 2012 itu. Iya, ditransfer. Jadinya itu malam gubeng gitu. Yang kecil dibawa ke Bangkalan, yang besar ke Ketapang. Itu yang kecil udah berangkat ke sana. Yang besar belum jadi harga belum. Waduh. Jadi hanya saya, yang rembuk saya, Sin itu sama Pak Nurul, Bu Nurul, Pak Hairul. Iya. Jadi akhirnya dia tuh yang berangkat ke Bangkalan enggak tahu di belakang bahwa jadi. Saya telepon, tahu-tahu sudah sampai Galis bahwa sudah jadi yang besar. Itu fenomenal sekali. Jadi malam gubeng itu sudah resmi. Malam gubeng? Iya, resmi sudah punya kita. Oke, teman-teman. Setelah itu tahun 2013 kita kalah di semifinal. Karena sakit. Iya. Sapinya sakit. Iya. 2014 ngerap dua pasang itu. Yang satunya kalah, satunya kita pinjam ke
helap. Komando. Iya, ya waktu itu yang namanya helap sapi. Sapi hitam. Iya, sapi hitamnya Iya. yang jadi toporon. Iya itu. Jadi pinjam ya Pak? Iya, tapi mau dibeli juga itu. Cuma karena harga terlalu tinggi waktu itu, ya akhirnya kita memposisikan sapi yang kurang, termasuk tua lah, iya. besar itu. Iya. Jadi tidak mampu itu. Tidak mampu untuk, ya. Karena terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Itu. Terakhir Pak Pai dari perjalanan itu 2015-nya. 2015 itu yang helap itu kalah di semifinal sama Haji Thohir. Oh, kalah ya. Di 15 out kita ada ngerap di Karesidenan di tingkat kabupaten karena ada sesuatu hal yang clash. Akhirnya tidak jadi. Ngalah aja di kabupatenan untuk kepentingan yang lebih besar. Mengalah itu. Iya, mengalah. Kejadian tidak bisa diceritakan kayaknya, tidak elok ya. Iya, kalau saya itu begini, kita lebih baik kalah terhormat daripada tercela. Siap. Kalah terhormat daripada menang tercela. Iya. Mungkin karena entah itu apa teman-teman, saya tidak elok untuk menanyakan itu teman-teman. Ya, itu gimana terus dari pendukung, gimana itu Pak Pai dari pendukung? Ya akhirnya saya minta panitia, tolong kerap sekarang jangan dilanjut. Akhirnya ada dilanjut? Iya, ditunda besok. Saya akan menghormati panitia, tapi panitia juga harus menghormati saya. Oke teman-teman. Itu. Akhirnya gagal ya 2015. Iya. 2016 itu yang terkenal kayaknya. Iya, mulai karena hitamnya itu mungkin. Iya, hitamnya itu. Ada yang bilang itu bahwa itu sapi limusin. Iya. Yang hitam itu. Iya, karena disemir. Disemir ya, teman-teman. Itu habisnya 9 botol waktu itu, saya ingat betul itu. Terus dikerap di tingkat kabupaten juara 3 bawah. Di Piala Presiden? Di Piala Presiden kalah kedua kalinya. Sama Predator. Ya, yang juara teman-teman. Yang juara ya. 2017-nya? 2017 karena Noval itu sudah tunangan dengan adanya Haji Yud karena ya Noval kalau sama sudah jadi orang satu tim kita juga mengalah, jadi yang dia itu Mbak Yud itu beli nangkonanya punya tahun 2016 kan ngerap nangkonang juga Pak Budi. Nah, tanggal untuk 17-nya itu yang dikerap iya. Oke. 2018 sama juga punyanya Bayut juga. Oh, yang 2019 berarti murni lagi, balik lagi? Enggak, yang 19 awal tingkat kabupaten itu saya punya satu. Iya. Terus satunya punya Bapak Haji Faisal. Oh, karena jadi ya Bayut kan sudah almarhum. Iya. Jadi Pak Haji Faisal yang kebetulan juga yang ngawasi juga termasuk saya yang di Padumawu. Oh iya. Oh, jadi itu yang 2019. Iya. Yang sapinya meninggal kayaknya itu Bapak. Pas kabupatenannya? Iya, pas kabupatenan mati yang satunya yang pemanggilnya. Iya, maksudnya itu juara kabupaten itu kan juara 3. Juara 3 golongan bawah. Iya. 1 minggu dari itu meninggal. Kejadian itu teman-teman. Iya. Sapu jagat juga. Iya, hari Minggunya. Hari Minggunya sapu jagat. Saya hari Seninnya pagi. Wah, itu teman-teman. Itu terakhir. Iya. Terakhir dan akhirnya di Karesidenan itu kalah sama gagak hitam. Gagak lima yang hitam manis. Itu kalah di Pulse berarti ya. Iya, di Pulse. Di Pulse teman-teman. Mungkin itu cerita singkat dari Teror Serdadu. Iya. Tahun 2020-nya. Nah, 2020-nya sapi juga ada, cuman tidak terawat secara maksimal. Karena saya mulai itu ada edaran dari Pemda Pamekasan bahwa tingkat Kabupaten Pamekasan tidak ada. Ditiadakan waktu itu tahun 2020. Akhirnya karena saya bilang, pikir ya, kalau kabupaten tidak ada berarti gunung kan tidak ada. Karesidenan tidak ada. Terus saya tidak begitu maksimal. Biarkan. Jadi untuk yang di Polda sudahlah pokoknya ngerap di Sumeneb aja. Sebenarnya kebetulan kan ada nyeleksi juga. Berarti sapinya itu ada di Sapudi? Waduh. Ya itu yang di Sapudi itu sekarang saya punya. Cuma saya serahkan semuanya karena hanya
hanya naruh saham di situ. Siap. Sahamnya saya bilang ini sapi pelihara, kalau ada kurangan, kalau punya uang saya bantu. Yang itu mau dijual silahkan. Siap. Belikan lagi ya begitu. Sudah terserah sambian yang ada di sana. Oke, kita akan dulu ini ada suara azan. Iya. Oke, kita akan dulu teman.